Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ritsarla Hilari. Selamat datang buat kamu. Ya, selamat datang buat sahabat yang baru bergabung di channel ini. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, gimana kabar sahabat nih? Semoga sahabat masih dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Dan semoga bisnisnya semakin maju, berkembang dan semakin sukses. Nah sahabat, di video kita kali ini kontennya tentang segmen tanya jawab izin usaha UMKM. Dan di video kita kali ini kami telah membuat panduan penting dan praktis untuk memahami Koperasi Desa Merah Putih yang merupakan program terbaru dari pemerintah yang akan launching di bulan Juli teman-teman. Nah di konten ini berisi tentang tanya jawab lengkap teman-teman UMKM kepada kami selama ini mengenai apa sih itu Koperasi Desa Merah Putih, lalu apa manfaatnya, seperti apa program itu, dan bagaimana cara mendaftarnya akan kita jelaskan di video kita kali ini. Jadi ini buat kalian nih yang penasaran seperti apa Koperasi Desa Merah Putih, kalian wajib tonton dan simak video ini sampai dengan selesai ya. Dan jangan lupa mohon di subscribe ya. Nggak lama-lama, yuk kita masuk ke video pembukaan terlebih dahulu ya. Nah sahabat, itu video pembuka dari Ritsarla Hilari Channel. Jangan lupa mohon di subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Kita masuk ke pertanyaan ke-1. Kaminer HC, apa itu sih Koperasi Desa Merah Putih dan bagaimana proses pembentukannya? Jadi sahabat, ini adalah program pemerintah untuk membentuk koperasi di seluruh desa di Indonesia. Tujuannya nih supaya petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil bisa juga jual hasil panennya lebih mahal, nggak dikuasai tengkulak lagi. Nah, desa jadi lebih mandiri, ekonominya makin kuat. Nah, Koperasi Merah Putih ini terdiri dari 3 jenis koperasi sahabat. Pertama ada koperasi yang baru didirikan untuk menjadi Koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, koperasi yang sudah ada nih dengan kinerja baik dan diubah menjadi Koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, koperasi yang tidak aktif yang akan direvitalisasi untuk menjadi Koperasi Desa Merah Putih. Nah, proses pembentukan ini dilakukan melalui musyawarah desa yang diadakan oleh kepala desa untuk memastikan koperasi yang dibentuk itu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan desa masing-masing. Pertanyaan berikutnya, Kaminer HC, apa sih tujuan didirikannya dari Koperasi Merah Putih ini? Jadi sahabat, tujuan didirikannya Koperasi Merah Putih ini adalah untuk memperkuat swasembada pangan dan pemerataan ekonomi, menjadikan desa sebagai pilar pembangunan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045, serta mengoptimalkan potensi desa melalui koperasi yang menyediakan layanan seperti sembako murah, klinik desa, simpan pinjam, cold storage, dan juga logistik desa, serta untuk memperkuat perekonomian desa, meningkatkan nilai tukar petani, menekan inflasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan inklusi keuangan. Next pertanyaan, Kaminer HC, berapakah dana yang dikucurkan nih untuk program Koperasi Desa Merah Putih ini, dan sumber dana koperasi ini dari mana aja emang? Nah jadi sahabat, berdasarkan data yang kami dapatkan bahwa pendanaan utama program ini berasal dari APBN, APBD, dana desa, dan sumber sah lainnya nih seperti CSR perusahaan dengan dukungan tambahan dari Bank Himbara seperti BRI, BNI, BTN Mandiri yang siap membiayai hingga 5 miliar per koperasi untuk pembangunan fasilitas seperti gudang penyimpanan, klinik desa, unit simpan pinjam, logistik, dan outlet sembako, di mana nih estimasinya secara tepat itu targetnya 80.000 koperasi. Jadi kalau dikali 5 miliar dapat mencapai sekitar 400 triliun. Nah, namun perlu dicatat nih bahwa tidak semua koperasi itu akan mendapatkan dana tunai sebesar 5 miliar secara langsung, karena bentuk dukungan dapat berupa bantuan modal, fasilitas kredit lunak, atau hibah sesuai dengan kesiapan koperasi dan kelengkapan legalitasnya. Next pertanyaan, Kaminer HC, siapa sih yang menjalankan program ini, kapan mulai dijalankan, dan berapa banyak koperasi yang akan dibentuk? Jadi sahabat, program ini dijalankan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga masyarakat desa sendiri mulai Maret 2025 dengan target pembentukan awal itu selesai pada Juni 2025. Dan rencananya itu targetnya akan membentuk 80.000 koperasi desa dengan misi besar yang semangatnya luar biasa. Next pertanyaan, Kaminer HC,
Program ini bagian dari rencana apa sih? Siapa saja yang terlibat? Kenapa dinamakan Merah Putih? Dan apakah program ini wajib? Lalu manfaat utamanya apa? Dan siapa saja yang bisa bergabung? Jadi sahabat, program ini merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka menengah nasional 2025 sampai 2029. Dijalankan oleh Presiden, para menteri, gubernur, bupati, camat, kepala desa, hingga masyarakat desa. Nah, nama Merah Putih ini dipilih agar semangat nasionalisme dan gotong royong benar-benar terasa di akar rumput. Nah, program ini bersifat wajib berdasarkan Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025. Manfaat utamanya adalah membangun desa mandiri, memperbaiki harga hasil tani, dan menguatkan ekonomi desa. Nah, koperasi ini terbuka untuk semua warga desa, bukan hanya petani, sesuai bidang usaha masing-masing. Next pertanyaan, Kamil HC, bagaimana sih langkah awal membentuk koperasi ini dan apa saja yang dibahas dalam musyawarah desa? Lalu siapa saja yang bisa menjadi anggota dan apakah ada iurannya? Jadi sahabat, langkah awal membentuk koperasi ini dimulai dari sosialisasi, dilanjutkan dengan musyawarah desa, lalu pengesahan badan hukum. Nah, dalam musyawarah desa ini akan dibahas nama koperasinya, jenis usaha yang akan digeluti, modal, anggota, dan susunan pengurus. Nah, yang bisa menjadi anggota adalah warga desa yang bersedia berkontribusi dan aktif. Nah, setiap anggota juga perlu membayar simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal koperasinya. Next pertanyaan, Kamil HC, bagaimana sih proses pengurusan dan pengelolaan koperasi di desa ini? Jadi sahabat, pengurusan legalitas koperasi ini dimulai dengan pengajuan ke notaris, kemudian disahkan oleh Kementerian Hukum. Nah, koperasi baru dibentuk dari nol. Sementara nih, koperasi lama bisa dikembangkan atau direvitalisasi. Nah, jika koperasi lama sehat dan aktif, bisa langsung integrasi ke program koperasi Merah Putih ini. Namun, jika koperasi lama tidak aktif, maka harus direvitalisasi atau dibenahi terlebih dahulu. Targetnya nih, setiap desa ini harus memiliki koperasi aktif untuk mendukung perekonomian desa. Nah, pengurus koperasi itu dipilih langsung melalui musyawarah desa. Next pertanyaan, Kamil HC, apa saja yang perlu diketahui mengenai anggota koperasi dan dukungan bank untuk koperasi ini? Jadi sahabat, anggota koperasi ini memang wajib setor modal untuk memperkuat koperasi dengan modal sendiri. Nah, untuk dukungan bank, beberapa bank himbara seperti BRI, Mandiri, BTN, BNI ini mendukung koperasi. Kisaran bantuan yang diberikan oleh bank itu diperkirakan mencapai 5 miliar per koperasi yang biasanya digunakan untuk fasilitas awal. Tentu saja nih, pinjaman dari bank itu harus dikembalikan, namun dengan skema yang ringan dan disesuaikan dengan kemampuan koperasinya. Next pertanyaan, Kamil HC, apa saja sih aturan terkait penggunaan dana desa dalam koperasi? Jadi sahabat, dana CSR perusahaan ini sangat boleh dipakai untuk koperasi, asal sesuai dengan aturan yang berlaku. Dana pribadi tokoh desa juga bisa digunakan, asalkan ikhlas dan transparan. Koperasi juga diperbolehkan meminta donasi, tetapi harus tercatat dengan jelas dan tetap bertanggung jawab. Nah, untuk menjaga transparansi, koperasi wajib menyajikan laporan keuangan yang terbuka untuk semua anggotanya. Pengawasan dana koperasi dilakukan oleh pengurus, pengawas, dan juga dinas koperasi setempat. Next pertanyaan, Kamil HC, apa saja sih jenis layanan yang disediakan oleh Koperasi Merah Putih ini? Jadi sahabat, Koperasi Merah Putih ini menyediakan layanan seperti kantor koperasi untuk administrasi, apotek dan klinik desa untuk layanan kesehatan, cold storage untuk penyimpanan hasil pertanian, toko saprotan untuk kebutuhan pertanian, simpan pinjam dengan bunga rendah untuk UMKM desa, serta logistik desa untuk distribusi sembako dan kebutuhan pokok dengan harga stabil. Next pertanyaan, Kamil HC, lalu apa lagi? Jadi koperasi juga bisa menjalankan berbagai usaha seperti warung sembako, simpan pinjam, klinik, apotek, cold storage, kemudian serta layanan logistik. Nah, semuanya ini untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung perekonomian lokal. Koperasi bisa banget membuka usaha simpan pinjam asal sudah resmi dan terdaftar. Selain itu, koperasi juga bisa jual pupuk atau alat tani sesuai dengan kebutuhan desa. Koperasi juga diperbolehkan membuka jasa antar barang khususnya untuk logistik desa. Membuka kafe atau rumah makan juga boleh, asalkan usaha tersebut menguntungkan bagi anggota koperasi. Koperasi bahkan bisa memiliki lebih dari satu usaha asal dikelola dengan baik. Kerjasama dengan perusahaan besar juga sangat dianjurkan untuk memperluas pasar dan memperkuat koperasi. Next pertanyaan, Kamil HC, apa saja sih tantangan dalam implementasi Koperasi Merah Putih ini? Jadi sahabat, meskipun nih Koperasi Merah Putih memiliki potensi besar, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Antara lain, pertama, kurangnya pemahaman dan literasi keuangan. Tidak semua masyarakat desa memiliki pemahaman yang cukup tentang cara menjalankan koperasi. Yang kedua,
kedua, potensi penyalahgunaan dana. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan. Yang ketiga, sumber daya manusia yang terbatas. Koperasi ini membutuhkan pengurus yang kompeten dalam bisnis, pemasaran, dan juga operasional. Tanpa pelatihan yang cukup, koperasi bisa kesulitan berkembang. Yang keempat, keberlanjutan dan pengembangan jangka panjang. Koperasi juga perlu memiliki strategi pengembangan yang jangka panjang, termasuk diversifikasi usaha dan pemanfaatan teknologi detail untuk pemasaran dan juga distribusi produknya. Next pertanyaan, Kaminer HC. Apa sih aksi nyata yang bisa dilakukan hari ini untuk mendukung Koperasi Merah Putih? Jawabannya nih, pertama dari kepala desa atau lurah nih, segera bentuk tim percepatan koperasi dengan melibatkan Karang Tuna dan PKK. Kemudian, perangkat desa, ikuti pelatihan manajemen koperasi dari Kemenkop atau Dinas Koperasi setempat. Untuk warga, daftar menjadi anggota koperasi untuk mendapatkan akses layanan kesehatan, pinjaman, dan sembako murah. Nah, dengan AD Inpres nomor 9 2025, desa memiliki kesempatan untuk membangun koperasi yang pro rakyat dan berkelanjutan, memanfaatkan dukungan pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan desa yang mandiri. Next pertanyaan, Kaminer HC, bagaimana sih cara daftar dan info lengkapnya di mana? Jadi sahabat, pendaftaran dapat dilakukan secara mandiri melalui website dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, silakan masuk ke websitenya di https://kopdesmerahputih.com.id. Kemudian klik daftar sekarang, lalu teman-teman pilih skema koperasi yang sesuai, lalu isi data yang diperlukan dan unggah dokumen yang diminta, lalu selesaikan pendaftaran. Nah, sahabat perlu tahu, website ini juga berfungsi sebagai dashboard nasional untuk memantau proses pembentukan koperasi, mulai dari sosialisasi, musyawarah desanya, rapat anggotanya, hingga berdirinya koperasi dengan data perkembangan yang disajikan secara real time, juga serta ada pelatihannya teman-teman. Jika kalian ingin mendaftarkan untuk mendapatkan informasi pelatihan tentang koperasi, juga bisa daftar di website tersebut. Next pertanyaan, Kaminer HC, bagaimana sih cara mendaftarkan koperasi baru jika desa atau kelurahan kami belum memiliki koperasi aktif? Jadi sahabat, untuk pendaftaran koperasi baru di desa atau kelurahan yang belum memiliki koperasi aktif, peserta ini diwajibkan memilih skema membangun koperasi baru, melengkapi informasi administratif seperti provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, lalu memasukkan nama koperasi, mengunggah berita acara musyawarah, format PDF maksimum 25 MB, menentukan jenis usahanya, menetapkan nama domain.kop.id, lalu memilih notaris, mengisi data kuasa baik itu nama, email, dan nomor HP, lalu membuat kata sandi akun, lalu menyetujui kebenaran data, dan mengirimkan pendaftaran melalui tombol daftar sekarang. Next pertanyaan, Kaminer HC, bagaimana jika sudah ada koperasi existing sebelumnya? Jadi sahabat, untuk mengembangkan koperasi yang sudah aktif menjadi koperasi desa atau kelurahan Merah Putih ini, koperasi diwajibkan memilih skema mengembangkan yang sudah ada, lalu menginput nomor induk koperasi dan melakukan pencarian data, mengunggah dokumen berita acara rapat perubahan anggaran dasar dalam format PDF, lalu memilih jenis usaha koperasi, mendaftarkan nama domain yang akhirannya kop.id. Jadi nanti akan dibuatkan website .kop.id teman-teman. Lalu memilih notaris dari daftar yang tersedia, mengisi data kuasa penghadap notaris baik itu nama, alamat, email, dan nomor HP-nya, lalu membuat akun sistem dengan kata sandi, menyetujui pernyataan keabsahan data dan domisili anggota koperasi di wilayah yang sama, serta mengirimkan pendaftaran dengan klik tombol daftar sekarang. Next pertanyaan, Kaminer HC, bagaimana jika koperasi yang tidak aktif dan memerlukan revitalisasi koperasi? Jadi sahabat, untuk melaksanakan revitalisasi koperasi, peserta diwajibkan memilih skemanya revitalisasi koperasi, lalu mengisi data koperasi akan direvitalisasi, memilih metode revitalisasi, baik itu revitalisasi koperasi tidak aktif menjadi aktif dan penggabungan koperasi, lalu mengunggah 4 dokumen pembentukan dalam format PDF, memilih jenis usaha koperasi, mendaftarkan nama domain dengan akhiran.kop.id, memilih notaris dari daftar yang tersedia, lalu mengisi data kuasa penghadap notaris, membuat akun sistem dengan kata sandi, menyetujui pernyataan keabsahan data serta kesamaan domisili anggota, dan mengirimkan pendaftaran dengan mengklik tombol daftar sekarang. Next pertanyaan, Kaminer HC, bagaimana sih cara menilai koperasi itu sehat dan bagaimana koperasi bisa tetap berkembang? Jadi sahabat, koperasi dianggap sehat jika aktif berusaha, jumlah anggotanya terus bertambah, dan ada laba yang dihasilkan.
Koperasi juga sangat dianjurkan untuk menggunakan teknologi digital agar tetap bersaing, terutama dengan e-commerce kota. Nah, membuka toko online koperasi juga boleh, asalkan dikelola dengan secara profesional. Nah, untuk bisa bertahan, koperasi harus terus berinovatif, disiplin dalam mengelola usaha, dan rajin membuat laporan. Nah, perbedaan antara koperasi sehat dan koperasi tidur bisa dilihat dari aktivitasnya. Kalau koperasi sehat aktif, rutin mengadakan rapat, laporan berjalan dengan baik. Sementara nih, koperasi tidur sepi dan hampir tidak ada kegiatan, ibarat kuburan yang sunyi. Next pertanyaan, Kaminer HC. Jika mengalami kendala nih saat mendaftarkan atau membentuk koperasi desa atau merah putih ini, kemana kami bisa meminta bantuan? Tenang, jangan panik seperti kehilangan sinyal pas upload tugas. Jika mengalami kendala atau membutuhkan pendampingan dalam proses pembentukan atau pengembangan koperasi, desa atau kelurahan dapat segera menghubungi unit-unit berikut nih, seperti Satgas KDMP, Koordinator Wilayah Kementerian Koperasi dan UKM, Dinas Koperasi Provinsi, Dinas Koperasi Kabupaten atau Kota, atau pihak terkait sesuai dengan jenis usaha, serta dapat memanfaatkan layanan chatbot AI yang sekarang saat ini sedang dalam tahap uji coba untuk meningkatkan keakuratan informasi. Karena dengan baiknya jalur bantuan ini, Anda tidak akan berjuang sendirian. Seperti kata pepatah koperasi, bersama kita kuat, sendirian ya cari wifi dulu. Next pertanyaan, Kaminer HC. Apa itu platform kopdesmerahputih.com.id? Lalu bagaimana fungsinya? Jadi sahabat, platform kopdesmerahputih.com.id ini adalah gerbang digital resmi yang memfasilitasi pendaftaran mandiri bagi koperasi di tingkat desa dan kelurahan yang ingin bergabung dalam gerakan koperasi desa kelurahan merah putih. Nah, selain berfungsi sebagai formulir pendaftaran daring, platform ini juga menjadi pusat data nasional yang mendukung koordinasi dan operasional satuan tugas koperasi, memantau seluruh alur pendirian koperasi mulai dari sosialisasi masyarakat, musyawarah desa khusus, hingga pendirian badan hukum koperasinya secara real time. Platform ini juga membantu perkembangan pembentukan koperasi di seluruh Indonesia. Visi jangka panjangnya adalah mengubah platform ini menjadi Kophub, sebuah omnichannel marketplace yang menghubungkan rantai pasok produk-produk unggulan dari berbagai desa, serta memastikan kesehatan finansial dan operasional koperasi yang terdaftar, mendukung keberlanjutan koperasi desa di Indonesia. Next pertanyaan, Kaminer HC. Bagaimana sih sinergi antara Kopdes dengan Bumdes yang sudah ada? Jadi sahabat, sinergi antara koperasi desa merah putih ini dan badan usaha milik desa atau Bumdes bisa memperkuat ekonomi desa dengan saling melengkapi. Berikut nih beberapa sinerginya. Yang pertama, pemanfaatan sumber daya. Kopdes ini bisa membantu pemasaran produk Bumdes, sementara Bumdes ini fokus menyediakan produk yang bisa dipasarkan oleh Kopdes. Yang kedua, pengembangan usaha bersama. Kopdes dapat memberikan modal dan dukungan pengelolaan, sedangkan Bumdes memberikan produk dan pengalaman dalam usaha. Yang ketiga, peningkatan kesejahteraan. Kolaborasi ini membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa melalui usaha bersama. Lalu yang keempat, penggunaan teknologi. Kopdes bisa membantu Bumdes dengan pemasaran digital dan distribusi online. Lalu yang kelima, manfaatkan program pemerintah. Keduanya dapat bersama-sama mengakses program pemerintah untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kapasitas desanya. Bersama, Kopdes dan Bumdes bisa membawa perubahan untuk desanya. Koperasi adalah bentuk gotong royong yang mengedepankan semangat kebersamaan. Melalui koperasi desa merah putih, kita memiliki kesempatan untuk menumbuhkan kemandirian ekonomi di tingkat desa, memberikan solusi konkret bagi kesejahteraan bersama, dan memperkuat daya saing produk lokal. Ingatlah, kekuatan terbesar sebuah koperasi adalah kebersamaan. Setiap anggota berperan penting dalam mewujudkan visi dan misi bersama. Dengan bergotong royong, kita bisa saling mendukung dalam meraih kesuksesan, serta menciptakan peluang bagi setiap individu untuk berkembang secara berkelanjutan. Jangan takut untuk memulai, karena setiap langkah kecil kita menuju kemajuan bersama. Ketika kita bersatu, kita bukan hanya membangun koperasi, tetapi juga membangun masa depan. Pahami bahwa setiap koperasi yang terwujud, baik itu koperasi baru, yang berkembang, atau yang sedang direvitalisasi, adalah langkah nyata untuk menciptakan perubahan positif dalam kehidupan sehari-hari. Melalui koperasi, kita membangun ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan menciptakan peluang yang lebih besar bagi anak cucu kita. Mari kita sambut era digital ini dengan pikiran terbuka, semangat inovasi, dan tekad untuk berkembang bersama. Gunakan platform kopdesmerahputih.com.id ini dengan bijak dan jadikan teknologi ini sebagai alat untuk mempercepat proses kemandirian. Dan jangan pernah ragu untuk mengembangkan potensi desa dengan saling mendukung. Koperasi adalah alat kita untuk memperkuat kemandirian, menumbuhkan ekonomi desa, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi kita semua.
Jika teman-teman masih bingung nih soal bagaimana untuk melengkapi legalitas usaha UMKM atau bagaimana cara urusnya, tenang aja, teman-teman bisa silakan tanya sebebasnya di kolom komentar ya. Kalau ada yang mau ditanyakan juga bisa silakan ya. Mau konsultasi lebih lanjut juga bisa, gratis kok. Langsung hubungi admin kami via WhatsApp yang nomornya ada di layar ya, atau kalian bisa cek di link deskripsi video teman-teman. Jangan ragu, jangan malu, kami siap bantu. Kami dari HC, apakah bisa bantu urus legalitas usaha untuk UMKM dan prosesnya seperti apa? Jawabannya iya bisa sahabat. Kami akan membantu pengurusan legalitas usaha untuk UMKM dan berikut promo kami dan penjelasannya ya sahabat. Jadi kalian bisa cek aja di link kit RHC Konsultan PKRT atau kalian bisa cek aja di link deskripsi video. Di situ akan tersedia layanan kami dalam membantu kalian untuk mengembangkan bisnis UMKM kalian. Nah sahabat, kami dari RHC Konsultan UMKM memiliki visi bahwa setiap orang berhak mendirikan usaha dan memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman dimanapun dan kapanpun berada. Dan saat ini kami sedang ada paket promo program UMKM Next Level, di mana layanan kami ini full online seluruh Indonesia, layanan 24 jam, aman dan resmi, di mana layanan kami bisa melayani NIB, NPWP, PIRT, Paten Merek Haki, PT Perorangan, Company Profile, Barcode GS1, sertifikat PKRT, dan lainnya sahabat. Nah perlu sahabat ketahui, kami juga sudah bersertifikat BNSP, BPJPH, dan juga Kemenkop UKM. Nah, legalitas usaha lengkap itu adalah investasi masa depan kesuksesan usaha. Jadi jika kalian ada yang ingin ditanyakan untuk konsultasi lebih lanjut, silahkan gratis. Nomor WA-nya ada di layar teman-teman. Perlu sahabat ketahui bahwa kami dari RHC juga memiliki channel ini, Ritsarahili channel ini, untuk membantu teman-teman UMKM yang ada di desa, di pelosok desa, yang jauh dari kota, jauh dari dinas, jauh dari informasi. Kami ingin membantu teman-teman UMKM seluruh Indonesia dengan membuat konten-konten edukasi mengenai bagaimana cara membuat UMKM menjadi lebih maju lagi. Kami telah membuat berbagai macam video, bagaimana cara mudah melengkapi legalitas, kemudian kami buat bagaimana sistemnya berjalan, bagaimana penjelasannya. Jadi kalian bisa manfaatkan dan bisa cek aja video-videonya yang ada di channel Ritsarahili ini. Nah di sini juga kami membuat berbagai macam untuk link-linknya, mulai dari ada pelayanan jasa, tutorial gratis, e-book, produk-produk UMKM, kalian curhat, kelas bisnis juga ada teman-teman. Jadi silakan kalian manfaatkan, kalian kepoin aja masing-masing linknya, karena masing-masing link ini memiliki informasi yang berbeda yang semoga bermanfaat untuk kalian. Kita akan coba link pertama teman-teman, akan masuk ke link kitnya. Nah di sini RHC Konsultan PKRT. Jadi di sini teman-teman RHC Konsultan UMKM untuk konsultasinya gratis teman-teman. Promo-promo sedang kami berjalan dan kami lakukan mulai dari promo PKRT. Ini ada contoh produk-produk PKRT-nya apa saja, syarat-syaratnya apa saja, dan kemudian ini paket promo lainnya teman-teman. Ada promo PT Perorangan, apa yang didapat, berapa harga dan biayanya sudah ada di flyer, promo Paten Merek Haki, lalu promo sertifikat halal, terus ada juga promo izin edar BPOM, kemudian ada promo company profile. Masing-masingnya sudah kami jelaskan di flyer untuk informasi apa saja yang akan kalian dapatkan. Kemudian promo website bisnis juga kami adakan, dan promo lainnya juga nanti bisa cek di update di dalam linknya teman-teman. Nah kami juga buat teman-teman yang punya produk pembersih, kami sudah buatkan juga video tutorial untuk produk PKRT teman-teman. Jadi silahkan kalian pilih aja produk-produknya yang sesuai dengan bidang bisnis kalian. Selain itu kami juga membuat rahasia cuan resep produk PKRT. Jadi kami sediakan berbagai macam ebook untuk produk-produk pembersih dan PKRT teman-teman. Jadi buat kalian nih yang mau mulai berbisnis produk pembersih atau PKRT, kalian bisa manfaatkan ebook ini untuk membuat formulanya. Dan juga jika kalian udah punya produk PKRT, ingin menambah varian produk, kalian bingung bagaimana cari formulanya, silahkan kalian manfaatkan ebook yang sudah kami sediakan di dalam website ini. Dan yang pasti harganya juga sudah kami berikan promo spesial untuk kalian. Jadi segera kalian manfaatkan, kalian pilih produknya apa yang ingin kalian kembangkan. Nah ada berbagai macam produk, ada softener, deterjen, kemudian ada parfum, ada bagaimana pemutih pakaian, cairan wiper mobil, sepatu, dan lainnya teman-teman. Jadi buat kalian yang ingin membuat produk baru, silahkan manfaatkan ebook ini karena harganya juga sudah kami berikan promo dan juga sudah kami lengkapi berbagai macam ebooknya. Jadi kalian tinggal memanfaatkannya saja teman-teman. Nah kemudian untuk link berikutnya kita akan coba cek sahabat ya. Di sini link kedua ini masuk ke ebook legalitas bisnis. Jadi kami juga menyediakan ebook mengenai masing-masing legalitas bisnis. Jadi buat kalian yang penasaran nih seperti apa sih misal PIRT, PKRT, kemudian kalian ingin lebih
tahu, silakan kalian manfaatkan ebooknya. Dan yang pastinya harganya juga sudah kami berikan promo untuk kalian spesial. Jadi silakan kalian manfaatkan. Jika kalian ingin mengetahui per jenis-jenis legalitasnya, bisa kalian manfaatkan linknya. Nah, kami juga menyediakan ebook template bisnis teman-teman. Jadi buat bagaimana cara berbisnis digital juga kalian bisa cek. Kami juga sudah bekerja sama dengan beberapa UMKM. Nah, ini UMKM Hub. Jadi di sini adalah produk-produk UMKM yang sudah bekerja sama dengan kami, dan bisa kalian lihat pada saat di presentasi tadi teman-teman, di pojok kanan bawah sudah ada produk-produk tersebut. Kami juga sudah menyediakan teman-teman ini resep untuk kuliner. Jadi buat kalian yang punya usaha kuliner kemudian ingin menambah variannya, kalian bingung cari formulanya, silakan pilih saja, sudah kami sediakan juga untuk bagaimana ebooknya dalam membuat bisnis kuliner. Jadi teman-teman, silakan manfaatkan link-link yang ada di sini. Silakan kalian klik, kalian kepoin, silakan kalian manfaatkan dan kalian gunakan, karena setiap link memiliki informasi yang berbeda-beda. Kita akan klik untuk profil teman-teman. Jadi berikut adalah profil kami, kemudian nomor HP kami, visi misi kami. Ini adalah klien UMKM kami yang sudah kami bantu. Ini penjelasan NIB, kemudian contoh-contohnya, NPWP seperti apa, PIRT apa manfaatnya, tujuannya seperti apa, contohnya PT perorangan, lalu apa yang didapat, ini contohnya. Untuk paten merek haki juga sudah ada contohnya, seperti apa bentuknya, ini untuk barcode dan lainnya teman-teman. Jadi teman-teman, silakan kalian manfaatkan link yang ada di sini ya, dan silakan kalian manfaatkan video-video yang sudah kami buat. Semoga dengan ada video ini menambah wawasan kalian, menambah semangat kalian dalam berbisnis UMKM. Nah sahabat, itu saja yang dapat kami sampaikan di video kita kali ini. Semoga video kali ini bisa menambah wawasan, menambah manfaat, dan jika kalian dirasa video ini bermanfaat, silakan di like, komen, dan juga share kepada teman-teman kalian. Nah sahabat, itu saja yang dapat kami sampaikan di video kita kali ini. Terima kasih banyak atas waktu menontonnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.